Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Abah Jadul. Kali ini kita akan ngebahas tontonan TV yang dulu sempet hit, yaitu telenovela. Jauh sebelum drakor booming di tanah air, itu tontonan zaman dulu yang hit adalah telenovela. Sekitar akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an itu banyak sekali teman-teman telenovela yang berseliweran di televisi Indonesia. Lagunya pun atau soundtracknya pun hit sekali ya teman-teman waktu itu. Tapi di video ini gue nggak akan nampilin soundtracknya karena ada hak cipta. Jadi di sini gue akan ngasih tahu telenovela yang sempat populer zaman dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja, ini cuplikan videonya. Amigos X Siempre. Telenovela ini mengisahkan tentang kehidupan sekolah dengan segala problem atau masalah di dalamnya. Di sini ada dua tokoh utama murid sekolah dasar yang bernama Ana dan Pedro. Keduanya masing-masing memiliki ayah yang berperan penting di sekolah yang mereka tempati, yaitu Sekolah Instituto Vidal. Amigos X Siempre ini di dalamnya ada kisah percintaan, perselisihan antara tokoh antagonis dan protagonis. Gurunya ada yang sebagian antagonis dan sebagian protagonis. Muridnya pun sama, ada yang memiliki sifat baik, ada yang sifatnya jelek. Jadi nggak mau kalah nih ternyata guys. Selain itu ada bullying juga nih, jangan ditiru ya guys. Dan yang terakhir ada kisah persahabatan. Yang ini nih yang perlu kita ambil nilai di dalamnya. Nah, ini ada 9 anak-anak yang kerap muncul di telenovela ini. Ada Pedro, Ana, Renata, Santiago, Lourdes, Rafael, Patricia, Gilberto, Carita de Angel. Telenovela ini menceritakan anak berusia 5 tahun yang bernama Dulce Maria. Ini tokoh utamanya ya guys. Dia kehilangan ibunya sejak berusia 3 tahun. Ayahnya menyekolahkannya di asrama sekolah Katolik. Ayahnya kemudian pergi ke Eropa selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu, Dulce Maria dititipkan pada Tante Fortunata, tante yang berambut palsu. Fashion tante rambut palsu ini sangatlah unik karena setiap hari berganti warna rambut. Dan warna rambut tersebut juga disenadakan dengan warna bajunya. Celana, sepatu, sarung tangan, bahkan juga lipstiknya berwarna sama dengan rambut palsunya. Selama 2 tahun, tante rambut palsu ini yang rutin menengok perkembangan Dulce Maria dan merawatnya ketika liburan. Ketika ayahnya kembali lagi ke Meksiko, ayahnya membawa calon ibu tiri untuk anaknya. Akan tetapi, Dulce Maria yang lucu ngegemesin ini ingin berusaha menjodohkan ayahnya dengan Suster Cecilia yang menjadi teman ceritanya selama di asrama. Uniknya di Carita de Angel itu, meski ibunya sudah tiada, namun ibunya ini sering nengokin Dulce Maria di asramanya. Jadi Dulce Maria ini punya ruang rahasia ya guys, yang dijadikan tempat bertemu dengan ibunya. Di situ Dulce Maria bercerita kepada ibunya hari ini ngapain aja dan masalah apa aja dan lain sebagainya. Rosalinda. Telenovela ini menceritakan tentang gadis penjual bunga bernama Rosalinda yang diperankan oleh artis cantik Thalia. Mbak-mbak yang satu ini merupakan ikonnya telenovela ya guys. Telenovela yang dia bintangi
terbukti sukses seperti Marimar, Maria Cinta yang Hilang, dan ini Rosalinda. Oke, kita kembali ke cerita. Gadis penjual bunga ini menikah dengan pria yang kaya raya bernama Fernando Jose. Akan tetapi ibu tiri Fernando Jose tidak setuju dengan hubungan mereka. Berbagai upaya dilakukan untuk memisahkan Fernando Jose dengan Rosalinda. Salah satunya dengan menjebloskan Soledad, ibu Rosalinda, ke penjara dengan tuduhan pembunuhan atas ayah kandung Fernando Jose. Padahal jelas itu tidak benar, Soledad hanya dikambing hitamkan. Fernando yang kecewa meninggalkan Rosalinda dan putrinya. Tak cuma itu, mertua jahat ini juga menculik anak Rosalinda sehingga Rosalinda menjadi gila. Suatu hari rumah sakit jiwa tempat Rosalinda dirawat terbakar. Untungnya Rosalinda berhasil menyelamatkan diri. Namun keluarganya menyangka Rosalinda sudah meninggal. Rosalinda ditemukan oleh Alejandro karena hilang ingatan dan tidak tahu asal-usul Rosalinda. Alejandro mengubah nama Rosalinda menjadi Paloma Dorantes dan menjadikannya penyanyi terkenal. Rosalinda akhirnya menikah dengan Alex, agen bakat yang membuatnya terkenal. Sementara itu, Fernando Jose menikah dengan Fedra, sepupu Rosalinda. Rosalinda dan Alex hidup bahagia, namun menjadi berubah ketika Rosalinda dan Alex menghadiri konser Fernando Jose. Rosalinda mulai ingat dengan kenangan masa lalunya, dan kisah hidup mereka menjadi semakin rumit. Betty La Fea. Diceritakan Betty seorang gadis yang jenius, memiliki banyak kemampuan dalam pekerjaan kantor, termasuk menguasai banyak bahasa. Meski demikian, dia belum mampu mendapatkan wawancara kerja karena foto yang jelek membuat perusahaan tidak tertarik. Akan tetapi dia sangat yakin bahwa dia bisa menjadi orang yang dibutuhkan di sebuah perusahaan. Setelah berkali-kali gagal mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk dirinya, akhirnya dia melamar kerja di posisi sekretaris presiden atau asisten bos di perusahaan mode ternama asal Kolombia, yaitu Ecomoda. Saat mengirim berkas lamaran, dia tidak menyertakan foto di dalamnya sehingga dia mampu melewati tahapan penyeleksian dan diterima bekerja sebagai asisten bos. Bosnya ini terkenal playboy ya teman-teman, bernama Armando Mendoza. Di sehari-harinya Betty terus mendapatkan cemoohan dari orang-orang sekitar karena paras dan penampilannya dianggap jelek, kurang menarik. Namun dia berperan penting dalam menyelamatkan perusahaan dari krisis keuangan. Endingnya di sini Betty berubah menjadi cantik dan menikah dengan bosnya. Ini unik ya teman-teman karena tokoh utamanya digambarkan dengan karakter yang kurang menarik. Gak kayak telenovela pada umumnya yang tokoh utamanya cenderung perempuan yang sangat cantik. Selain itu ada muatan komedi di dalamnya sehingga jalan ceritanya semakin menarik. Oke, itulah telenovela yang sempat booming di tanah air. Sebetulnya masih banyak ya teman-teman. Ada Marimar, Maria Cinta yang Hilang, Pakuita, Maria Belen, dan lain sebagainya. Oke, kita cukupkan video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.